Makanya baca Quran tuh jangan terlalu banyak. 1-2 ayat aja tetapi direnungkan, diimplementasikan. Saya tidak bisa seperti Bapak Ibu one day one juz, saya nggak bisa. Nggak bisa saya. Saya kadang-kadang 1 ayat aja bisa berjam-jam itu. Karena Oke teman-teman, kita langsung aja lihat videonya. mulai sekarang, mulai melakukan kebaikan. Lihat saya semuanya. Ini kesadaran. Kesadaran itu ada di tengah. Di kesadaran itu ada keabadian. Di kesadaran ada kasih sayang. Di kesadaran itu ada kelembutan. Nah di kiri kanan ini ada apa? Perhatikan saya. Di sini ada kecintaan, di sini ada kebencian, kasih sayang di tengah. Orang yang sudah punya kasih sayang tidak terjebak pada kebencian, tidak terjebak pada kecintaan, tidak berpihak. Kan kita suka begitu. Suka begitu. Pada orang yang kita senangi, sanjung-sanjung. Pada orang yang kita benci, dijelek-jelekan terus. Ini masih ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kasih sayang di mana? Di tengah. Kasih sayang itu tidak terjebak pada kecintaan, tidak terjebak pada kebencian. Menerima semuanya apa adanya. Itu yang disebut dengan melampaui dualitas. Itu yang disebut dengan ganjil. Itu yang disebut dengan pencerahan. Lampaui dualitas di sini. Di sini ada kehidupan, di sini ada kematian. Di mana keabadian? Di sini. Di sini ada halus, di sini ada kasar. Di mana kelembutan? Di sini. Makanya kita itu oleh Allah dikasih 2 jalan. Wahadainahu najdain. Aku telah berikan 2 jalan, kebaikan, keburukan. Tapi Allah bilang, cobalah jalan mendaki. Karena apa? Lihat saya semuanya. Kita tidak melakukan keburukan. Yes, sudah bagus. Karena orang yang melakukan keburukan, untuk tobatnya, kalau keburukan ini di sini, kalau kesadaran itu di sini, maka dia untuk kembali dari keburukan pada kesadaran, jaraknya jauh. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, dan dia melekat pada kebaikannya, dan dia sangat mengagungkan kebaikannya, dan dia merasa sudah melakukan kebaikan, malah bangga dengan kebaikannya. Bukankah dia melakukan keburukan juga sebetulnya? Cuman bedanya kalau orang melakukan keburukan kembali kepada kesadarannya jauh. Kalau orang melakukan kebaikan harus kembali juga pada kesadaran. Makanya setelah melakukan kebaikan buru-buru balik pada kesadaran. Karena yang melakukan kebaikan bukan saya. Yang melakukan kebaikan adalah Allah. Saya tidak melakukan apa-apa. Kembali pada kesadaran. Nah maaf ya. Banyak orang yang merasa dirinya sudah melakukan kebaikan. Dia terkunci di kebaikan. Malah kebaikan jadi keburukan. Karena dia tidak buru-buru kembali kepada kesadaran. Nah kembali kepada kesadaran itu yang disebut dengan taubat. Ngerti sekarang taubat? Taubat itu saat melakukan keburukan, buru-buru balik pada kesadaran. Bahkan saat melakukan kebaikan pun, buru-buru balik pada kesadaran. Supaya kita tidak bangga dengan kebaikan kita. Kita ada di sini. Itu yang disebut dengan kesadaran. Melampaui dualitas. Ini agak mahal nih. Ilmunya agak mahal. Tapi gratis. Gratis. Banyak gak orang yang terikat dengan kebaikannya? Nih lihat, saya kasih tahu ya. Orang yang mengikatkan diri dengan kebaikannya, hati-hati. Saat dimana dia sudah melakukan kebaikan pada orang, dan orang itu melakukan keburukan pada dia akan berhenti melakukan kebaikan. Betul? Rumah sate, rumah os. Nah. Hanya orang tidak mengucapkan terima kasih atas kebaikan kita pun besok-besok
Moal bere sia. Kamari ge tengah nuhunkeun. Betul enggak? Ini karena saat melakukan kebaikan dia tidak kembali pada kesadaran. Makanya saya kasih tahu. Begitu melakukan keburukan, tobat. Tobat itu bukan astagfirullahalazim. Itu upacaranya. Itu afirmasinya. Tapi tobat yang sebenarnya kembali kepada kesadaran. Semoga ucapanmu pakai astagfirullahaladzim itu mengembalikan pada kesadaran. Baca astagfirullahaladzim 1000 kali. Kalau tidak kembali pada kesadaran. Itu belum tobat. Tobat tuh gini nih. Ini HP saya di sini. Saya pindahkan ke sini. Kembalikanlah ke tempat semula. Itu namanya tobat. Tabayatubu taubatan. Tobat itu balik. Kembali. Nah, kalau yang melakukan keburukan biasanya justru lebih gampang tobatnya. Nah, yang susah tobat itu yang melakukan kebaikan. Dan melekat pada kebaikannya. Bahkan merasa diri seakan-akan sudah melakukan kebaikan. Itu dalam bahasa sufi disebut sum'ah. Bangga dengan amalnya. Nah, tingkatan yang paling berbahaya itu yang disebut dengan ujub. Bangga diri. Lamun taya akang. Untung ada saya. Mulai kan? Itu melekat pada kebaikan. Harus kembali pada kesadaran. Dari tadi saya bicara, ngerti nggak? Ngerti apa tidak? Nah, kalau ngerti syukur ya. Jangan-jangan saya ngomong terus nggak ngerti-ngerti. Jadi welas asih itu wujudnya apa sebetulnya? Sikap welas asih itu bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya adalah self compassion. Yaitu kita bisa memperlakukan dan mengasihi diri sendiri. Kita tidak akan sukses mengasihi orang lain kalau kita belum mengasihi diri sendiri. Mohon maaf, ada yang masih suka marah-marah di ruangan ini? Sebenarnya saya malas nanyanya. Ini pura-pura aja, pura-pura. Orang yang suka marah-marah itu sebenarnya tidak sayang pada dirinya sendiri. Orang yang sayang pada dirinya sendiri dan sudah punya knowledge-nya. Oh, marah itu merusak pikiran. Marah itu memupuk ego. Oh, marah itu menyuburkan energi negatif dalam diri. Oh, ternyata marah itu merusak jantung. Oh, marah itu merusak pernafasan. Oh, ternyata marah itu menghasilkan hormon-hormon yang berbahaya bagi tubuh. Yang disebut dengan hormon kortisol. Karena dia tahu, maka dia mengasihi dirinya sendiri. Maka dia ketika mau marah, buat apa marah? Kan lebih bagus al-ghafur. Lebih bagus memaafkan daripada marah. Betul nggak? Sehingga rohimnya muncul karena sudah dipenggal dengan al-ghafur. Ngerti ayat yang tadi? Makanya baca Quran tuh jangan terlalu banyak. 1-2 ayat aja tetapi direnungkan, diimplementasikan. Saya tidak bisa seperti Bapak Ibu one day one jud, saya nggak bisa. Nggak bisa saya. Saya kadang-kadang 1 ayat aja bisa berjam-jam itu. Karena Quran itu berlapis-lapis itu. Kayak kulit bawang. Ulangi sekarang. Siap self compassion. Siap memperlakukan atau mengasihi diri sendiri. Siap apa tidak? Itu welas asih, latihannya begitu. Itu aja dulu latihannya. Ya, siap memberi pada orang lain. Kalau memberi pada orang lain, siapa yang dikasihi? Dirimu. Gak ada pemberian buat orang lain. Semua kembali pada diri sendiri. Makanya orang yang mengasihi diri sendiri sudah timbul welas asihnya. Gak pelit. Orang yang pelit itu ya, karena dia tidak sayang pada dirinya sendiri. Nah, ketika kita sudah self compassion, sudah bisa memperlakukan atau mengasihi diri sendiri,
Yuk, sayang nggak sama tubuh kita? Sayang. Tadi pagi makan apa? Indomie sama nasi. Isuk eta teh. Atau kalau sayang sama diri sendiri mah, ya pagi-pagi itu minumnya probiotik. Gampang kok. Tuh tinggal hubungi Pak Esep tuh, orang Subang itu. Siapkan air 2 liter. Air yang sudah matang. Masukkan pada tumbler. Cincang nanas Subang bagus. Masukkan ke tumbler. Sama bogolnya, kecuali kulitnya. Suka salah kadang-kadang ya, langsung dicincang aja. Setelah itu kemudian ambil jeruk nipis 15, peres, masukkan lagi ke situ. Di BSI itu ada jamaah kita yang memproduksi madu organik. Ya pokoknya madu lah. Syukur-syukur kalau madu organik. Ambil madu setengah gelas. Masukkan ke situ. Tutup 2 hari. Itu akan terjadi fermentasi. 2 hari sudah bisa panen. Buka. Nanti akan meletus. Duk. Berarti gasnya sudah ada. Itu bakterinya sudah banyak. Itu bakterinya sangat menguntungkan buat lambung, buat usus. Pagi-pagi sebelum makan apa-apa, minum probiotik itu. Sayang pada diri sendiri, biar ususnya bagus. Pembuluh darahnya tidak ada sumbatan. Tuh. Habis itu makan buah. Makan buahnya silakan, sesuai selera. Tapi sesuaikan dengan golongan darah. Coba. Kan sayang pada diri sendiri. Pagi. Tadi apa? Gehu. Cireng. Apa lagi? Mie ayam. Bubur juga. Kupat tahu. Ya. Karbo semua. Betul nggak? Berat itu pankreas. Akibatnya apa? Tidak terasa. Tiba-tiba gula darah naik. Diabetes. Kalau sudah tidak bisa diatasi oleh pankreas, apa yang terjadi? Kan kita harus suntik insulin. Disuntik tiap hari. Membantu supaya pankreas bisa mengubah karbo menjadi energi. Olahraga nggak tadi pagi? Tuh. Katanya sayang pada diri sendiri. Ini masalahnya kan sebetulnya boro-boro welas asih buat orang lain. Buat diri sendiri aja masih masalah. Olahraga enggak. Nyanyi-nyanyi enggak tadi pagi? Kalah sama burung aja enggak punya beras nyanyi-nyanyi. Ya toh, bangun tidur malah cemberut. Betul enggak? Wah, itu namanya enggak sayang. Makanya penyakit utama kita itu apa itu? Stres, depresi. Ya toh, kesadaran tidak muncul, hidup dikendalikan oleh pikiran. Wah, itu neraka semua itu. Udah. Kalau saya cerita ini nggak habis-habis. Nah, tapi sekarang setelah ini mau menyayangi diri sendiri. Oke, mau mengasihi diri sendiri. Oke, memberi buat siapa? Buat diri sendiri. Tidak marah-marah buat siapa? Buat diri sendiri. Melawan kekerasan dengan cinta kasih buat siapa? Buat diri sendiri. Sudah siap? Ngaji dengan saya berat memang. Mau jadi luar biasa, caranya juga luar biasa. Jangan licik, mau hasilnya luar biasa tapi caranya biasa. Hati-hati ya, ingin jadi orang sabar akan dihadirkan orang-orang yang tidak sabar. Gitu. Itu polanya begitu, alam itu seperti itu ya. Gitu. Lantung. Cara ini akan membuat kita tidak membedakan perlakuan kepada diri sendiri dan orang lain. Orang yang sudah sukses mengasihi dirinya sendiri, dampaknya dia melihat kesetaraan antara dirinya dengan orang lain. Lalu dia tidak akan memperlakukan sesuatu pada orang lain yang dia sendiri tahu kalau diperlakukan seperti itu dia pun tidak mau. Makanya puncak akhir dari kebijaksanaan seseorang adalah lihat cara dia memperlakukan orang lain.
Kalau dia memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri, itu tanda sudah tumbuh welas asih. Jujur ini, jujur ya, jujur. Coba ngasih makanan buat diri sendiri dengan orang lain sama nggak? Rada sumbang sebelah sini nih, mulai sumbang. Sebelah sini masih mending ada suaranya daripada sebelah sini. Tapi mulai sumbang, ya. Kadang-kadang memberi pada orang lain itu bukan yang terbaik, bukan yang kita sukai. Kalau sudah tidak termakan, sudah basi dikasih. Lalu dibungkus dengan kain kehormatan. Saya mah peduli pada tetangga, pada hama tebehak. Itu bukan welas asih itu. Itu welas asih yang dibungkus dengan kepalsuan. Ini saya kasih tahu ya. Kalau masak banyak itu coba niatkan mau berbagi. Bukan mau makan banyak. Dan kebanyakan masak banyak itu sieun teu wareg. Karena mau makan banyak. Tah lamun geus bikin. Coba niatkan dari sejak awal masak banyak itu karena memang mau. Saya dengan istri saya nih, mohon maaf nih istri saya. Kalau pergi kemana-mana itu, mana-mana. Mau beli baju aja buat orang lain. Ya, itu harus sama dengan yang saya pakai. Karena kalau tidak sama, misalkan, kerbatur murah. Itu sudah melanggar Quran. Karena di Quran dikatakan, tidaklah disebut memberi kalau kamu belum bisa memberikan yang kamu cintai. Artinya kita memberi pada orang lain itu sebetulnya karena tahu memberi itu untuk diri sendiri. Maka saat kita memberi pada orang lain harus sebagus memberi pada diri sendiri. Siap gak gitu? Ini saya mengajarkan hidup berkelimpahan. Dan banyak orang yang sudah percaya dan mengalami ini. Ternyata ada yang mulai kecanduan. Ternyata yang luar biasa. Ketika dulu saya memberi itu pada orang lain. Paling juga yang sudah tidak kepake. No urut. Tage lamun geus bosan makena. Sekarang saya memberi yang saya butuhkan pada orang lain. Seperti saya memperlakukan diri saya kepada orang lain. Ternyata apa yang terjadi? Welas asih berkembang dan yang luar biasa apa? Keberkahan mulai datang. Saya ini PNS yang setiap hari tanggal 1. Gak ada tanggal 2, gak ada tanggal 3, gak ada tanggal 30. Setiap hari tanggal 1. Tahu kan maksudnya? Tiap hari gajian. Gimana caranya? Welas asih. Orang yang benar-benar memiliki welas asih akan memandang setara semua makhluk. Sudah tidak ada lagi membeda-bedakan. Mohon maaf ya hadirin. Kadang-kadang kita mau ngasih sama orang aja. Ini saudara atau bukan? Betul gak? Ini perlu ditolong atau tidak? Bayangkan ya. Orang sudah sekarat harus dimasukkan rumah sakit. Masih ditimbang-timbang. Iya dulur lain. Dicari silsilahnya dulu. Keterlaluan itu. Nah, oleh karena itu saya kasih tahu. Sumber utama kebahagiaan adalah welas asih. Makanya hebat leluhur kita. Saat kita di rahim ibu. Tempat asal kita disemaikannya cinta dan kasih. Disebutnya rohim. Kita menyebutnya rahim. Hebat gak? Yo atuh kembali baralik kadinya. Kembali ke situ ya. Makanya ajaran leluhur kita makan luar biasa. Sili asa, sili asih, sili asuh, silih wawangi. Mun batur beda teh. Keun we, da beda mah hukum alam. Jangan suka menjas orang. Sesat. Waduh. Orang yang suka menyesatkan orang lain itu karena dia belum baca Quran. Di Quran Allah mengatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Quran. Sesungguhnya hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya
dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Tidak ada manusia apapun, statusnya apapun, yang diberi hak untuk menghukumi orang lain. Kan bahaya itu. Ya, menilai orang, menjudge orang, apalagi membicarakan orang, tahu juga enggak. Yang tahu saya ya saya sendiri. Betul enggak? Yang tahu dalaman saya sendiri. Bagaimana Anda bisa menilai saya? Oleh karena itu, ngaji mah yang paling enak ke dalam. Jangan keluar. Oke, seperti itulah videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.